Berarti sistem ini sendiri merupakan sistem yang sangat kompak ya, Prof? Ya, itu kecurangannya luar biasa dengan memakai alat-alat yang lumayan canggih lah. Yang memang caranya juga sudah tidak biasa-biasa saja. Sekarang kita laksanakan, tapi tidak bareng serentak secara nasional. Halo Sobat Sehat, selamat datang di podcast Konsil Kesehatan Indonesia. Sobat Sehat, ketika kita berobat ke dokter, apoteker, bidan, tenaga kesehatan ataupun tenaga medis lainnya, tentu kita berharap mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, profesional, dan juga berkualitas. Namun, pernahkah kita bertanya bagaimana negara memastikan bahwa tenaga medis maupun tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan tersebut sudah benar-benar memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar atau tidak? Salah satu instrumen penting untuk menjamin hal tersebut ialah uji kompetensi. Uji kompetensi bukan hanya sekedar ujian kelulusan, melainkan bagian dari sistem penjaminan mutu yang memastikan bahwa tenaga medis maupun tenaga kesehatan memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu kepada masyarakat. Topik ini menjadi semakin menarik setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang membawa berbagai perubahan penting termasuk kebijakan surat tanda registrasi atau STR seumur hidup. Lalu, bagaimana hubungannya antara uji kompetensi dengan STR seumur hidup? Apakah dengan STR seumur hidup berarti uji kompetensi tidak lagi diperlukan? Bagaimana negara tetap menjaga mutu tenaga medis dan juga tenaga kesehatan? Untuk membahas hal tersebut telah hadir bersama kita narasumber dari Ketua Kolegium Disiplin Ilmu. Selamat datang kami ucapkan Ketua Kolegium Dokter, Dr. F. Mansyah Iken Lubis, MMM Biomed. Selamat datang dok. Ya. Dan Ketua Kolegium Farmasi, Profesor Dr. Apoteker Diah Aryani Perwitasari, MSI PhD Fiskwa. Selamat datang Prof. Selamat datang. Saya mohon izin kita memanggilnya dengan Dr. Iken. Santai aja. Dan juga Prof. Diah. Ya. Oke, siap. Terima kasih, senang sekali kita dapat berbagi informasi kepada masyarakat dan juga rekan-rekan tenaga medis maupun tenaga kesehatan melalui podcast ini. Oke, kita mulai dari pertanyaan paling fundamental dulu, yang paling basic tapi penting. Nih Prof. Dok, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan uji kompetensi itu sendiri? Silakan Dr. Iken mungkin. Oke, baik. Kalau kita bicara tentang uji kompetensi sebenarnya hanya satu proses, ya, proses penilaian terhadap kemampuan atau keterampilan, pengetahuan, dan juga sifat profesionalisme dari seorang tenaga medis maupun tenaga kesehatan yang sebelum mereka terjun pada ranah masing-masing dalam segi profesional atau berpraktek, mereka harus lolos dulu dari namanya uji kompetensi. Nah, produk dari uji kompetensi ini akan ada timbul namanya sertifikat kompetensi. Nah, disitulah setelah mendapatkan sertifikat kompetensi sebagai pengakuan terhadap kompetensi mereka baru diperbolehkan untuk berpraktek atau melaksanakan profesi sesuai dengan disiplin ilmu mereka masing-masing. Itu sebenarnya yang namanya uji kompetensi. Oke. Ada tambahan mungkin dari Prof. Diah? Ya, baik, terima kasih Mbak Salma. Seperti yang telah disampaikan oleh Dr. Iken ya, bahwa dari uji kompetensi itu ada 3 hal yang diukur, yaitu pengetahuan, kemudian juga sikap dan keterampilan profesional. Dan tentu saja untuk pengukuran itu kita mempunyai standar, yang standar itu juga telah disepakati dan telah dipublish oleh KKI, yaitu berupa standar kompetensi. Oke, berarti akan ada 3 hal mostly yang akan diuji, pengetahuan, sikap, dan profesional. Dan itu ada di proses uji kompetensi ini ya, Prof? Betul. Oke, siap. Kita melanjut ke peserta. Siapa aja sebenarnya yang wajib mengikuti uji kompetensi itu sendiri? Silakan Prof. Diah. Ya.
Sebenarnya untuk peserta dari uji kompetensi juga sudah ditetapkan oleh Undang-Undang 17 2023, yaitu peserta didik vokasi, kemudian juga profesi dan spesialis ya, Dok ya. Oke, ada tambahan? Ya, itu memang berdasarkan Undang-Undang 17, peserta didik untuk profesi, vokasi, profesi dan spesialis atau subspesialis inilah menjadi peserta dari uji kompetensi. Namun ada lagi di sana, ada 2 lagi, yaitu peserta resertifikasi namanya. Apakah resertifikasi ini? Ini merupakan mereka-mereka yang sebenarnya sudah lulus uji kompetensi tapi sudah lama tidak berpraktek atau tidak menjalankan profesinya sudah lebih dari 5 tahun, atau surat izin mereka sudah mati kadaluarsa lebih dari 5 tahun. Nah, ini mereka harus ujian lagi. Jadi mengikuti uji kompetensi lagi. Tentu akan bertanya, loh kami udah lulus kenapa kok diuji lagi? Itu kan pertanyaannya. Dan ini kami dapat banyak sekali. Nah, karena uji kompetensi ini relasinya sangat erat dengan pasien safety, maka kita harus memastikan bahwa semua tenaga medis dan tenaga kesehatan itu sudah memiliki kompetensi minimal untuk berpraktek. Nah, jika mereka sudah lama tidak terpapar dengan praktek ya, dan mereka sudah lama tidak terpapar dengan perkembangan ilmu, nah ini harus kita ujikan kembali. Nah, yang kedua lagi ya, tadi saya bilang ada tambahan 2 dari yang tadi sudah disebutkan Prof. Dia. Yang terakhir adalah adaptan. Adaptan ini adalah mereka-mereka yang warga negara Indonesia yang sudah lulus dari luar negeri. Ya. Pada saat mereka mau mengabdi di Indonesia, tentunya mereka harus mengikuti yang namanya uji kompetensi. Nah, ini juga kami dapat pertanyaan, kami kan sudah lulus, kenapa kok diuji lagi? Nah, ini kan pertanyaannya. Nah, perlu diingat bahwa kurikulum di luar negeri dengan kurikulum di Indonesia itu bisa berbeda. Dan kita punya minimal, seperti tadi Prof. Dia sudah sebut-sebut, yaitu standar kompetensi. Nah, standar kompetensi di Indonesia tentu kita milik sendiri. Nah, artinya apa? Bagi WNI yang ingin berpraktek di dalam negeri setelah mereka mendapatkan kelulusan di luar negeri, kita harus pastikan bahwa mereka bisa memenuhi standar minimal kompetensinya sebelum mereka dilepas untuk praktek di Indonesia. Nah, ini sekali lagi pasien safety juga penting kan, artinya kita wajib memastikan bahwa mereka-mereka ini memang sudah layak untuk berpraktek. Jangan asih embel-embel luar negeri langsung bagus semua ya Prof ya. Jadi luar negeri juga tidak sedikit yang kurang baik gitu. Misalnya contoh saya tambahkan sedikit dari dokter misalnya. Nah, lulusan dari luar negeri terutama dari Cina, ini kurikulumnya bisa beda jauh sekali dengan Indonesia. Nah, bayangkan saja ada center-center tertentu di Cina pada saat mereka stase kepaniteraan atau kepaniteraan klinik, mereka tidak masuk di radiologi. Nah, sedangkan radiologi penting di Indonesia. Kenapa? TBC kasusnya banyak. Betul. Nah, kalau mereka tidak terpapar dengan ilmu radiologi, itu bagaimana caranya mereka bisa berpraktek dengan baik? Nah, ini makanya pentingnya kami atau negara menerapkan sistem uji kompetensi bagi adaptan. Oke. Begitu. Saya ini menarik ya Dok. Saya akan catat dulu yang bagian resertifikasi. Karena kan sekarang STR udah seumur hidup nih Dok. Nah, apakah kalau misalnya saya STR udah seumur hidup, berarti saya nggak perlu UKOM lagi dong, gitu kan? Walaupun tapi kan SIP saya tinggal diperpanjang aja. Misalnya ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu Pak Dok. Gimana cara meluruskannya nih Dok? Ya, itu makanya ada kategori 5 tahun tadi diatur oleh KMK. Ada fase 5 tahun. Dianggap bahwa di bawah 5 tahun itu silakan dilengkapi SKP, tidak ada masalah. Walaupun SIP-nya sudah kadaluarsa misalnya, udah 2 tahun kadaluarsa, 3 tahun kadaluarsa, masih bisa silakan diperpanjang selama SKP-nya dipenuhi. Betul. Ada 3 ranah pembelajaran di sana, ada ranah profesi di sana, ada ranah pengabdian masyarakat. Jadi ketiga ranah ini dilengkapi, maka mereka bisa secara otomatis untuk memperpanjang SIP-nya. Namun angka 5 tahun itu bukan pick up from the sky, artinya itu merupakan penelitian panjang. Mereka yang tidak terpapar dengan kemajuan teknologi, baik itu nakes, lamet, sama aja. Dengan adanya ranah pembelajaran, kita bisa memastikan mereka mengikuti perkembangan ilmu, begitu. Nah, dengan adanya ranah pengabdian, kita mengerti bahwa mereka
tetap mengikuti kegiatan-kegiatan pengabdian. Dan praktek sendiri, kalau mereka tidak melaksanakan praktek, bagaimana kita bisa yakin skill mereka masih tetap ada. Oleh karena itulah maka mereka diwajibkan untuk ikut kembali uji resertifikasi tadi, uji kompetensi resertifikasi. Jadi alasannya seperti itu, karena and again kembali lagi bahwa pasien safety ini harus diutamakan. Betul. Jadi kita harus memastikan mereka masih punya kompetensinya. Jangan sampai kita perpanjang SIP-nya ngaco. Misalnya contoh, selama ini tidak pernah praktek, mereka mungkin pengajar atau mungkin mereka profesional, tadinya bekerja sebagai manajemen di mana gitu ya. Nah tiba-tiba mungkin panggilan hati gitu ya, panggilan hati mau balik lagi mengabdi, berpraktek selaku tenaga medis atau tenaga kesehatan, kita nggak bisa semena-mena langsung memberikan begitu saja. Karena selama sekian tahun ini apakah benar mereka mengasah ilmunya, apakah benar mereka mengasah keterampilannya. Nah itu kan harus diuji kembali. Jadi itu sebenarnya kenapa negara dalam hal ini meminta supaya mereka harus diuji kembali. Berarti salah satu menjamin mutu untuk masyarakat terutama ya dok ya. Dan ini juga melindungi tenaga kesehatan maupun tenaga medisnya juga seperti itu ya dok ya. Betul. Oke, saya agak bergeser sedikit ke Prof Dia. Mohon izin dok, tadi peserta didiknya ada vokasi, profesi maupun spesialis. Nah, disebutkan seperti itu. Nah kalau setelah sepanjang pengetahuan saya, farmasi ini ada yang akademik ya dok? Ada akademik ya Prof? Akademik, maksudnya jenjang akademik. Betul, jenjang akademik. Ada S1, ada S1. farmasi. Nah, berarti untuk S1 farmasi ini tidak bisa mengikuti uji kompetensi atau harus profesi dulu atau bagaimana Prof mekanismenya? Kalau S1 farmasi harus ikut pendidikan profesi dulu baru bisa mengikuti uji kompetensi. Nah, kalau dia lulus sebagai S1 farmasi ya berarti dia bukan tenaga kesehatan. Oh, I see. Ya, karena kalau dari Undang-Undang 17 itu kan tenaga kefarmasian atau tenaga kesehatan yang bidang farmasi itu hanya 3, vokasi farmasi dan ada vokasi anafarma, kemudian apoteker dan apoteker spesialis gitu. Jadi ya dia akan bekerja di area-area yang bukan area kesehatan, ataupun kalau di area kesehatan dia bukan sebagai tenaga kesehatan. Oke, berarti harus wajib nih berarti profesi, vokasi dan juga spesialis ataupun subspesialis. Seperti ya, Prof. Subspesialisnya belum ada sih kalau. Kita izin menambahkan nih, Prof Dok. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Mengapa lulusan baru itu tidak bisa langsung praktek? Kenapa harus ikut setelah lulus pendidikan? Ada beberapa yang nyebutnya exit exam seperti itu ya Prof Dok. Mengapa masih harus mengikuti uji kompetensi? Mungkin Prof Dia dulu. Ya, baik. Sebenarnya kalau lulusan baru atau baru saja menyelesaikan pendidikan S1 dan juga profesi, itu kan dia akan mendapatkan sertifikat profesi ya. Sertifikat profesi itu dari pendidikan tinggi, itu menandakan bahwa dia sudah selesai proses pendidikan dan sudah memenuhi persyaratan untuk lulus. Akan tetapi kembali lagi bahwa para calon tenaga kesehatan ini kan akan melaksanakan suatu praktek profesional yang tentu saja harus menghasilkan pelayanan yang bermutu, terutama harus mengingat patient safety itu, dan itu tentu saja harus melalui suatu proses standarisasi itu tadi Mbak Salma. Ada 3 tadi itu, pengetahuan atau knowledge gitu ya, kemudian keterampilan dan sikap. Nah itu kan harus diuji oleh stakeholder ya paling tidak, atau bakal penggunanya, supaya yakin bahwa kalau dia dilepas ya dia sudah bisa praktek secara profesional gitu. Oke, ada tambahan dok? Ya, ini agak menarik, bukan agak menarik, sangat menarik sebenarnya. Kalau tadi Mbak sudah katakan ada exit exam, sebenarnya yang dimaksud dengan uji kompetensi ini adalah licensing exam. Harusnya ya, bahkan di luar negeri pun yang namanya uji kompetensi ini lebih ke arah licensing exam dibanding exit exam. Kenapa demikian? Di Indonesia pun sebenarnya yang namanya kelulusan untuk masalah akademiknya itu merupakan hak otonomi dari penyelenggara pendidikan. Itu banyak sekali regulasi yang mengatur untuk itu dari segi ranah pendidikan. Ya. Nah artinya apa? Begitu mereka selesai akademiknya, maka pihak penyelenggara pendidikan sudah berhak mengeluarkan yang namanya sertifikat profesi atau namanya dulu ijazah misalnya seperti itu. Nah,
Ini yang di kedokteran tentunya saya kurang detail mengerti untuk yang farmasi. Kalau untuk yang kedokteran dulu ada namanya Undang-Undang Dikdok, Undang-Undang Pendidikan Kedokteran. Di sanalah kata-kata exit exam itu timbul. Ya. Sebenarnya uji kompetensi dulu namanya UKDI, Uji Kompetensi Dokter Indonesia, artinya sudah lulus, sudah selesai. Nah, tetapi oleh Undang-Undang 17 masih tetap dirangkul di sana sebagai uji kompetensi baik untuk mendapatkan Serprof dan Serkom. Nah, cuma memang harus diperhatikan Mahkamah Konstitusi sebenarnya sudah pernah mengeluarkan keputusan nomor 10 tahun 2017 yang mengatakan bahwa exit exam dan licensing exam itu dua hal yang berbeda dan diperoleh dalam waktu yang berbeda. Nah, ini yang sebenarnya harus kita telaah kembali untuk menemukan formula yang terbaik gitu untuk uji kompetensi. Nah, betul tadi bahwa yang namanya sertifikat profesi atau ijazah itulah ranah dari penyelenggara pendidikan. Dan mereka berhak mengeluarkan itu karena untuk menentukan syarat kelulusan dan kelulusan itu sendiri adalah hak otonomi dari penyelenggara pendidikan. Nah, walaupun demikian, selesai pendidikan bukan berarti bahwa penyerapan kompetensi itu atau kompetensi sudah diserap oleh para peserta didik ini, ya, yang sudah mendapatkan tadi Serprof tadi. Oleh karenanya diberikanlah uji kompetensi yang secara nasional tadi, ya, artinya untuk memastikan bahwa mereka bisa menyerap serapan kompetensi itu sudah sesuai dengan standar yang ada sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing atau profesi masing-masing. Nah, jadi memang walaupun mereka sudah lulus, sudah selesai di kampus, tetap harus diujikan supaya bisa mendapatkan standarisasi dari kompetensi itu sendiri. Nah, ini kalau kita bicara bahwa ini yang akan menjadi standar minimal yang harus dipenuhi sebelum mereka terjun ke masyarakat. Dan ini harus sama mulai dari Aceh sampai Papua. Artinya apoteker yang di Aceh dan apoteker yang di Papua kompetensinya harus sama. Nah, inilah dia ujikan itu tadi, ya, begitu. Karena memang kalau kita bicara tentang penyelenggara pendidikan ini kan 1001 macam. Betul. Ada yang bagus, super bagus, ada yang middle, ada yang menengah, ada yang biasa-biasa saja. Nah, oleh karena itu kalau kompetensi nggak ada ini, Mbak, nggak ada toleransi di sana. Kompetensi is kompetensi. Artinya apa? Ya inilah minimal harus ada ini. Misalnya harus wajib. Makanya saya bilang seorang dokter, seorang apoteker yang berada di Aceh sama berada di Papua harus memiliki kompetensi standar itu. Begitu. Saya butuh penegasan sedikit nih, Dok. Berarti bisa jadi peserta didik itu lulus di institusi pendidikan, namun belum tentu lulus di uji kompetensi. Seperti itu, Kak, Dok? Ini peserta jebakan. Sebenarnya gini, kalau kita bicara undang-undang sekarang, Undang-Undang 17 itu tidak memungkinkan. Kenapa? Di Undang-Undang 17 pasal 213 itu mengatakan bahwa peserta didik setelah masa pendidikannya selesai maka harus mengikuti uji kompetensi nasional. Uji kompetensi nasional ini jika sudah selesai akan mendapatkan Serprof dan Serkom, sertifikat profesi dan sertifikat kompetensi. Kalau kita artikan secara harfiah di sana, berarti tidak ada alasan untuk mereka bisa hanya dapat Serprof aja untuk dapat sertifikat kompetensi ada. Tetapi kan masalahnya ini bisa didiskusikan, ya. Kalau dulu seorang yang sudah menjadi dokter belum tentu dia bisa praktek, gitu, karena belum lulus uji kompetensi. Dan harus kita akui tidak semua dokter ini mau berpraktek. Misalnya contoh mereka eager atau punya passion di manajemen, mereka masuk di manajemen rumah sakit, mereka bekerja di industri farmasi. Nah, seperti di farmasi, bukan ansi apoteker saja, banyak dokter yang berpraktek di sana. Nah, jadi bisa juga mereka kerja katakanlah di industri asuransi. Atau sebagai dosen tidak perlu SIP ya, Pak? Nggak perlu sih, nggak perlu SIP. Nah, artinya banyak ranah pekerjaan yang memang tidak memerlukan SIP. Jadi mereka punya opsi, harusnya seperti itu. Seorang sarjana, seorang profesional, apakah dia apoteker ataukah apa dia dokter, sama saja harusnya mereka punya opsi untuk mau mengambil izin praktek kah atau tidak, begitu. Ada tambahan mungkin, Prof?
Ya situasinya memang sama ya, di farmasi juga seperti itu. Bahkan kalau sudah lulus sebagai apoteker juga kadang-kadang dia juga tidak berpraktek gitu ya. I see. Banyak yang menjadi dosen tidak praktek, kemudian berkarir S2, S3 menjadi peneliti atau mungkin masuk ke institusi peneliti juga bisa. Situasinya sih kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Iya. Tapi yang penting adalah uji kompetensi ini tetap harus dilakukan ketika mau Iya. berpraktek. Ya, ini suatu kewajiban bagi Named dan Nakes yang memang profesi akhirnya nanti berpraktek, dia harus mengikuti uji kompetensi. Oke. Dari konsil itu sering menyampaikan bahwa uji kompetensi ini merupakan instrumen penjagaan mutu. Boleh nggak Prof. Dok kita gali lebih dalam bagaimana kaitannya dengan perlindungan pasien? Dokter Iken? Ya, namanya juga udah uji kompetensi, artinya yang diuji adalah kompetensinya. Betul. Nah, dari situ sudah bisa kita pastikan bahwa apalagi penyelenggaraannya ini sangat objektif dan terstandar, baik dari secara nasional, artinya bisa dari Aceh sampai Papua sama ya. Nah, ini yang tadi saya sudah sebutkan bahwa kita menjamin semua Named dan Nakes yang akan terjun ke lapangan sesuai profesi masing-masing memiliki standar kompetensi minimal sebagai ya apakah sebagai dokter, apakah sebagai apoteker, apakah sebagai spesialis, apakah sebagai dokter gigi ya. Mereka punya standar kompetensi yang ada yang kita nilai ya. Nah, dengan adanya standar kompetensi dimiliki oleh Named dan Nakes ini secara otomatis maka pelaksanaan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh mereka ini sudah bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan, secara skill ya, karena kita ujikan juga skillnya. Betul. Nah, oleh karena itu maka buntutnya adalah pasien safety tadi, bahwa masyarakat pun terlindungi, kasus-kasus malpraktek jadi menurun. Nah, tapi harus dibedakan ya antara malpraktek dengan yang namanya kesalahan prosedural yang administratif ya. Tidak semua kesalahan itu malpraktek gitu ya. Nah, ini makanya itu adanya MDP untuk untuk memilah-milah itu. Nah, jadi betul kata KKI bahwa ini merupakan jaga mutu kalau menurut saya ya. Jadi quality assurance ya, bahwa layanan kesehatan bagi masyarakat sudah melalui satu screening yang ketat, yaitu namanya uji kompetensi, sehingga kita bisa mengatakan bahwa layanan-layanan itu safe bagi masyarakat. Berarti bukan hanya, tapi sebenarnya kan mutu yang dijamin bukan hanya mutu pelayanan kepada masyarakatnya, namun juga untuk melindungi tenaga kesehatan dan juga tenaga medisnya itu ya. Prof. Dok. Oke, dari Prof. Dia ada yang mau ditambahkan? Ya, baik. Jadi asal usul dari uji kompetensi itu kan panduannya atau standarnya dari standar kompetensi ya. Nah, standar kompetensi itu kan memang sudah kita kawal untuk main topiknya atau main kompetensinya itu tujuannya adalah patient safety and zero preventable harm gitu ya. Nah, dengan sendirinya semua kompetensi yang ada di standar kompetensi itu kan arahnya ke sana. Kalau dari tenaga kefarmasian kan di sini ada dari awal ya pengelolaan, kemudian sampai ke produksinya, sampai ke monitoring penggunaan obat itu kan dari A sampai Z. Kalau dokter kan bagaimana mendiagnosis, kemudian bagaimana hasil terapinya, dan itu kan kolaborasi juga ya. Dan standar kompetensi itu kan sudah diarahkan untuk sudah berkolaborasi gitu. Jadi bukan untuk terpisah sendiri-sendiri, enggak. Jangan individual antara apoteker. Jadi itu kan sudah kolaborasi. Nah, kolaborasi itu kan juga inti dari patient safety ya. Karena kita sebagai tenaga kesehatan, tenaga medis itu kan bekerja dalam satu kelompok ya, dalam satu tim. Nah, ketika standar kompetensi itu sudah ditentukan seperti itu kan next step-nya adalah pembuatan blueprint yang itu digunakan untuk penyusunan soal uji kompetensi gitu. Nah, dengan soal-soal uji kompetensi yang mempunyai benang merah dengan standar kompetensi, maka itu sebenarnya sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh stakeholder, kan seperti itu. Berarti benang pucuk pertamanya adalah standar kompetensi. Ya, dari standar seperti kompetensi itu, Prof. Dok. Dari standar kompetensi itu turun menjadi blueprint, itu yang akan diujikan kepada peserta didik. Ya, betul. Itu nantinya untuk menjamin bahwa kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan di Sumatera sama dengan di Papua. Betul. Oke, Prof. Dok, pertanyaan selanjutnya.
Ini akan menjadi pertanyaan yang ditunggu-tunggu oleh peserta didik biasanya. Biasanya kapan uji kompetensi itu dilaksanakan dan siapa yang akan menyelenggarakannya? Mungkin dari Prof Dia dulu. Baik, kalau kapannya itu tergantung dari masing-masing kolegium ya. Tapi kalau dari tenaga kefarmasian sih karena kita ada 3 ya. Kalau dokter ikan kan hanya dokter. Kita ada vokasi. Jadi vokasi itu setahun sekali tuh Mbak Salma. Kalau yang profesi setahun 2 kali. Apoteker spesialis juga setahun sekali. Jadi kita dari sisi vokasi apoteker spesialis tuh kita melaksanakan 4 tuh dalam setahun, belum lagi nanti kalau ada yang tahap kedua gitu biasanya. Nah, jadwal-jadwal itu kita sudah sosialisasikan ya jauh-jauh sebelumnya di medsos, kemudian juga kita bersurat ke pimpinan perguruan tinggi seperti itu. Jadi sebenarnya sudah kelihatan jadwalnya kapan. Itu kan berbeda dengan tenaga kesehatan atau tenaga medis yang lain. Nah, kalau pelaksananya saya kira sama ya, nanti Dokter Iken juga akan cerita bahwa kita sudah mendapatkan amanah dari 2 kementerian, Kemdikti-Saintek dan Kemkes, bahwa pelaksananya adalah tim ad hoc sesuai dengan SOP. Tim ad hoc itu perwakilan dari Kaprodi dan juga perwakilan dari kolegium, sehingga nanti dibentuk tim ad hoc dari kedua perspektif, dari kedua side itu, dan nanti kita kerja bersama di sini. Berarti sinergi pelaksanaannya juga berkolaborasi dengan institusi pendidikan ya, Prof. Betul, iya. Oke. Prof, mohon izin. Tadi kan di awal Dr. Iken sempat mention tentang resertifikasi. Apakah untuk ujian resertifikasi vokasi itu akan bersamaan dengan dengan first taker kah atau bagaimana? Kalau Prof? di tenaga kefarmasian kita bedakan tuh Mbak. Oh, dibedakan karena jadwalnya. beda ya. Biasanya mereka itu kadang-kadang situasinya beda ya Dok. Udah praktek tuh, udah praktek pakai serkom yang pertama, habis itu terus entah mungkin sekolah atau mungkin mau rehat dulu karena ibu rumah tangga atau bekerja yang lain seperti itu. Jadi kita beri materi terlebih dahulu biasanya gitu ya. Kalau yang di tenaga kefarmasian pelaksanaannya bareng antara yang vokasi dengan yang apoteker gitu ya. Kita ada asupan dulu, baru setelah itu nanti kita berikan uji kompetensi. Gitu. Siap. Oke, dari Dokter Iken? Ya, kalau dari dokter memang seperti tadi kata Prof Dia bahwa memang semua disiplin ilmu itu macam-macam. Artinya ada yang 1 kali setahun, ada yang 3 kali setahun, ada bahkan yang sampai 8 kali setahun. Ini macam-macam. Kalau di dokter itu ada 4 kali setahun untuk yang first taker dan retaker. Ya, artinya yang uji nasional yang untuk peserta didik. Sedangkan untuk resertifikasi dan adaptan itu biasanya 2 kali setahun, walaupun ada permintaan untuk menambahkan frekuensinya seiring dengan banyaknya yang akan bersertifikasi dan banyaknya juga yang lulusan luar negeri yang kembali ke Indonesia. Ya, kalau sebenarnya ini bukan hal yang baru. Banyak sebenarnya warga negara Indonesia yang sekolah di luar negeri. Nah, tapi dulu itu semua mengatakan, bukan semua lah, kalau kita bicara mayoritas mengatakan kalau mau balik ke Indonesia itu susah. Ini memang dulu regulasinya luar biasa. Mereka itu bisa spend sampai 4-5 tahun hanya untuk supaya bisa praktek di Indonesia. Harus ada adaptasinya sekian lama, macam-macam lah gitu. Belum lagi biayanya. Nah, sekarang dengan transformasi kesehatan, salah satunya adalah masalah regulasi, mereka cukup prosesnya itu cukup ringkas gitu, dan tidak perlu lama untuk bisa akhirnya mendapatkan izin untuk praktek di Indonesia. Walaupun pemangkasan birokrasi ini tidak berarti bahwa kita pangkas syarat-syaratnya ya, karena mutu adalah nomor 1. Nah, itu nggak mungkin kita bisa abaikan gitu. Jadi itu yang kalau berlaku di dokter, dan saya yakin juga di teman-teman Mednakes yang lain juga sama, akan ada variasinya lah gitu. Berarti baik itu frekuensinya juga bervariasi ya Prof. Namun pelaksananya adalah tim ad hoc yang berasal dari unsur kolegium dan juga unsur pendidikan tinggi. Kalau yang Hukomnas. Hukomnas. Kalau sertifikasi dan adaptan itu tidak. Hanya kolegium saja. Nah, sebenarnya Undang-Undang 17 dan PP 28 itu hanya mengatakan penyelenggara uji kompetensi nasional adalah penyelenggara pendidikan bekerja sama dengan kolegium. Tidak disebutkan di situ ada ad hoc. Nah, cuma memang amanah dari PP harus ada SPO-nya, standar prosedur operasionalnya.
Nah, pada saat didiskusikan dan ditetapkan SPO itu oleh kedua kementerian, yaitu Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan Tinggi, diputuskan waktu itu karena penyelenggara pendidikan ini banyaknya minta ampun, maka diwakilkan oleh yang ditunjuk oleh Dikti. Ya, misalnya kalau di kedokteran itu 15 orang dari penyelenggara pendidikan Kaprodi. Ya. Dari farmasi juga 15 ya, Prof. 15 juga. Nah, 15 dan terpisah vokasi dan juga profesi. betul. Seperti itu ya, Prof ya. 15 vokasi, 15 profesi. Nah, itu kalau dokter kan ya, sampai saat ini cuma ada 140 penyelenggara pendidikan. Kalau farmasi aduh, total ada 300 Mbak ini. Nah, jadi memang diperlukan ya mungkin dirasakan kalau kolegium langsung kerja sama penyelenggara pendidikan mungkin tidak tertangani dengan baik. Tapi ya itu kan masih tujuan utama untuk diberikannya ada ad hoc itu sebenarnya itu aja, atau supaya mengkoordinir aja. Gitu. Berarti sinergi bersama-sama dua kementerian juga ya. Betul. SKP ya. SKP. Jadi SPO itu adalah produk dari SKB 2 Menteri. Ya, betul. Oke, siap. Tadi kita sudah bicara tentang pelaksanaan, lalu siapa yang melaksanakan. Nah, sekarang kita berlanjut ke metode apa sih yang digunakan di uji kompetensi. Silakan, Prof Dian. Ya, baik. Ini juga beda-beda sebenarnya ya, betul. Dokter Ikan ya. Kalau di farmasi ini saja antar vokasi sama apoteker masih beda gitu. Jadi kalau yang apoteker itu computer based test, CBT biasanya kita mengenalnya dengan CBT itu nanti biasanya terkait atau ujiannya adalah kemampuan pengambilan keputusan gitu ya. Jadi soal multiple choice gitu, tapi terkait dengan bagaimana dia menghadapi kasus ini dan cara pengambilan keputusannya seperti apa. Nah, kemudian ada lagi metode OSCE biasanya. Nanti mungkin Dokter Ikan banyak cerita tentang OSCE. Kalau yang apoteker itu OSCE-nya sudah jalan juga. Tapi kalau yang vokasi masih per grup gitu. Jadi belum bisa secara nasional. Jadi agak beda-beda memang. Berarti ada kemungkinan Prodi A melaksanakan, Prodi B tidak melaksanakan. Sekarang atau gimana? kita laksanakan, tapi tidak bareng serentak secara I see. nasional. Berarti per wilayah. Per wilayah. Misalnya ada wilayah barat, timur, tengah. Nah, itu barat jalan sendiri, timur kapan, tengah kapan gitu. Karena kan kalau di 3 banyak sekali ya vokasinya, dan itu ada 2. Kita ada 2 OSCE sama OSPI. OSPI itu yang ya lebih ke pharmaceutical industry gitu. Jadi uji kompetensinya udah yang vokasi aja udah 2 sendiri gitu kan. Nah, yang apoteker 1 hampir mirip dengan kedokteran. Berarti CBT dan OSCE. Iya. Berarti. Oke. Prof Dok, tadi untuk uji kompetensi ada 2 metode. Yang mostly yang disampaikan tadi ada CBT dan juga OSCE, tapi di farmasi juga ada OSPE dan juga di spesialis ada wawancara seperti, dan juga mungkin di berbagai kolegium ada metode-metode yang variatif lainnya seperti itu ya, Prof Dok. Nah, dalam pelaksanaannya apakah ada sistem yang digunakan, Prof Dok? Jadi untuk tenaga kefarmasian kita uji kompetensi ini baru tahun ini ya, sebenarnya 2026 ini kita menggunakan sistem informasi uji kompetensi untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan. Biasanya disingkat SIUKOM-NAMEDKES ya, Dok ya. Gitu. Nah, sistem informasi ini sebenarnya sistem yang sudah membuat link atau hubungan gitu ya antara proses registrasi itu nanti akan terhubung dengan sistem PD Dikti yang ada di Kemdikti Saintek, sehingga kita bisa melihat apakah mahasiswa itu benar-benar memenuhi atau peserta didik ya memenuhi syarat untuk bisa mengikuti uji kompetensi. Nanti ada kode-kode merah, hijau seperti itulah ya secara teknis. Kemudian setelah itu di sana juga ada proses untuk penyusunan soal dan review soal gitu ya. Injek soal itu juga masuk ke sistem ini, kemudian proses pelaksanaannya, uji kompetensinya, dan setelah itu nanti sistem cetak serkomnya atau penerbitan serkomnya juga ada 1 di sini. Nah, sistem penerbitan serkom ini juga nanti terhubung dengan kalau misalnya mahasiswa ingin lanjut atau tenaga kesehatan atau tenaga medis yang sudah lulus ya ingin lanjut untuk mengurus ke STRA seumur hidup. Seperti itu. Ada tambahan? Betul. Sebelum Undang-Undang 17, maka pelaksanaan Ukomnas ini, uji kompetensi ini masing-masing punya aplikasi masing-masing, sistem informasi masing-masing.
farmasi punya sendiri, dokter punya sendiri, perawat dan seterusnya. Nah, walaupun ada beberapa nakes yang bergabung menjadi satu, ya. Tapi intinya adalah scattered around dan tidak saling bicara lah, apa namanya, istilahnya Pakai siapa gitu. jadi mereka nggak saling bicara. Nah, dalam perjalanannya KKI sudah membuatkan satu yang namanya SI atau Sistem Informasi Uji Kompetensi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, disingkatnya SIUKOMENAKES, ya. Nah ini setelah digulirkan mungkin baru tahun 2026 lah ya, mulai dipakai oleh secara masif, ya. Artinya perawatan pakai, bidanan pakai, farmasi pakai, dokter pakai. Nah tujuannya adalah membuat satu sistem informasi yang memang terintegrasi sehingga tata kelolanya jauh lebih baik dibanding kalau ini scattered around, dan entah siapa yang operasionalkan di sana, operasional di sini, itu beda-beda. Kalau ini enggak, jadi satu platform. Nah, ada modul OSCE, ada modul CBT di sana ya, dan itu sudah proven, sudah pernah dipakai, dan seperti tadi yang dijelaskan oleh Prof. Dia, sejak mulai pendaftaran sampai dengan hasil akhirnya itu sudah ada di sana semua. Dan ini aplikasi ini pun sudah terhubung dengan aplikasi di Kemendikti, di mana di PD Dikti itu merupakan satu sumber informasi untuk menentukan apakah peserta ini sudah layak atau belum, eligible atau belum. Karena ya harus diakui banyak juga yang nakal penyelenggara pendidikan. Ada yang belum selesai udah didaftarin. Nah, itu banyak seperti itu. Merah hijau itu tadi. Nah, jadi ketangkapnya nanti di sana. Ya tentu kita di KKI Kolegium kan nggak punya datanya. Yang punya data pendidikan kan adanya di Dikti. Nah, oleh karena itu mau tidak mau, suka atau tidak suka, memang harus ada link dengan PD Dikti, atau supaya hal-hal seperti ini bisa diatasi. Ya. Nah, yang kedua adalah pada saat penyelenggaraan tentunya menjadi satu tempat. Ya, dan mulai dari pembuatan soal bisa di sana, masukin soalnya di situ, dan sudah data olahannya pun ada di sana, sudah bisa menghitung discrimination index, bisa menghitung difficulty index dan seterusnya. Ya. Jadi kita mau menganalisa pun sudah ada di sana. Artinya untuk kegunaan kita pasca ujian itu banyak data yang bisa kita peroleh di sana. Nah, yang terakhir, yang ketiga adalah pasca dari ujian itu sendiri oleh sistem ini bisa di-pump in ke baik itu ke Dikti maupun ke KKI. Ya, artinya apa? Pengurusan STR sekarang nggak lagi dalam keraguan-raguan, karena data kelulusan itu udah langsung. Serkomnya, data Serkom itu bisa langsung terlihat di sistemnya STR KKI. Nah, kan yang paling penting untuk KKI kan Serkomnya. Ya. Serkomnya udah oke nggak ini gitu kan, udah terbit, oke, baru bisa diproses nanti STR-nya. Nah kalau dulu belum, ya artinya dulu masih manual dan kadang-kadang KKI bener nih Kolegium nih, bener nggak? Ada pemalsuan seperti itu udah banyak. Sekarang bisa dikatakan mau pemalsuan kayak mana ya, karena ini kan langsung ke sana, ke STR. Nah ini sebenarnya yang diciptakan atau dibuat aplikasi ini atau sistem informasi ini cukup baik, ya, sangat baik menurut saya. Nah, hanya saja memang karena masih baru, kadang-kala teman-teman masih belum familiar, itu satu. Kedua, ya namanya aplikasi baru atau sistem informasi baru, tentu pengembangan masih tetap harus dijalankan untuk lebih improve lagi. Nah, dan tapi tracknya ini kan sebenarnya transformasi juga, transformasi di bidang kesehatan juga yang dicanangkan oleh Pak Menteri, sehingga menurut saya dengan satu aplikasi untuk seluruh disiplin ilmu ini luar biasa big datanya. Ini juga bisa dipakai oleh Kemenkes untuk menganalisa macam-macam. Jadi bukan hanya kegunaan Kolegium, KKI, Dikti, bahkan Kemenkes pun perlu mendapatkan keuntungan dari big data yang ada di sana. Bayangin aja kalau tadi dikatakan Prof. Dia sekian belas ribu atau sekian puluh ribu per tahun, belum lagi kita bicara perawat dan seterusnya. Nah itu data-data itu sangat banyak yang bisa dipakai. Saya rasa itu. Oke, berarti sistem ini sendiri merupakan sistem yang sangat kompak ya, Prof. Ya, berarti mulai dari registrasi pun kita filtering. Betul. Apakah dia eligible ataupun tidak eligible. Setelah itu dari ujian sampai akhirnya keluar Serkom dan juga pertukaran datanya baik untuk ke KKI dan juga ke Kemendikti. Betul. Boleh nggak Prof digali lebih dalam untuk OSPI ini sebenarnya apa perbedaan mendasarnya dengan OSCE?
OSPI yang Iya, pharmaceutical. Betul. Biasanya lebih ke arah soalnya. Jadi teman-teman yang di vokasi Anafarma, analisis farmasi dan makanan itu dia lebih banyak praktek di institusi yang meneliti tentang bagaimana safety, keamanan atau produk-produk bahan makanan dan bahan obat seperti itu, sehingga untuk ujiannya lebih ke arah analisis gitu, pembuatan keputusan. Kalau dia menganalisis seperti ini, hasilnya seperti ini, lalu bagaimana. Jadi technical sekali gitu. Berarti lebih teknis Ya, daripada OSCE. betul, lebih relate dengan analisis instrumen sebenarnya. Oke. Tapi kalau yang vokasi itu pelayanannya ada, komunikasi juga ada, seperti itu sama yang seperti yang apoteker. Oke, siap. Silakan, Dok. Oke, sebenarnya kalau kita bicara tentang uji kompetensi, bisa dibilang 100% dari nakes dan named itu akan pakai CBT. Yes. Itu 100%. 100%. Untuk OSCE sendiri, ini hanya beberapa nakes yang setahu saya yang memakai sistem OSCE ini untuk uji kompetensi. Kalau di kedokteran ya kita pakai, spesialis pun kita pakai juga, kedokteran gigi juga pakai. Yes. Nah, cuma ada satu lagi tambahan, kami di dokter memang tidak pakai, tetapi spesialis pakai, setahu saya di dokter gigi juga pakai, yaitu wawancara. Jadi selain dari CBT, OSCE ada lagi wawancara namanya. Nah, kalau CBT kan udah jelas tadi Dokter Prof Dia sudah katakan bahwa untuk menguji keputusan bagaimana dia mengambil keputusannya misalnya gitu ya. Nah, kalau OSCE lebih sifat ke arah komunikasi, keterampilan klinisnya itu yang diuji. Nah, wawancara tentu untuk menambah wawasan mereka terhadap apa yang nama praktek mereka nantinya. Nah, kalau kita bilang dengan dualisme exit exam dan licensing exam ini, maka kalau saya pribadi ya, melihat lebih ke arah exit exam itu lebih ke arah ke OSCE-nya sebenarnya. Oke. Ya, kenapa demikian? Karena memang OSCE ini yang nilai adalah penyelenggara pendidikan setempat. Jadi dosen-dosen mereka, pengajar-pengajar mereka yang menilai peserta-peserta ini. Sedangkan kalau yang namanya CBT itu dilakukan melalui dengan komputer dan itu harus sama jawabannya antara Aceh sampai Papua. Nah, artinya ini yang kita bilang tadi standar tadi itu ya, standar kompetensinya dinilai seperti itu. Jadi pertanyaan yang sama di Aceh dengan pertanyaan yang sama di Papua itu jawabannya harusnya sama, kan begitu. Nah, tapi itu nanti akan berkembang terus ini, apakah memang OSCE CBT ini bisa dipisah antara exit exam dan licensing exam atau tetap menjadi satu kesatuan. Ya kalau kita bicara tentang tadi keputusan MK berarti kan harus dipisah ini. Nah ini, tapi ini kan silakan berproses. Kita uji kompetensi ini masih baru. Iya, betul. Dan kalau kami di Kolegium Dokter baru pertama kali kami lakukan kemarin di bulan Mei, ya, yang kami handle sendiri dan itu baru CBT. Ya, itu mungkin yang bisa saya tambahkan. Oke, siap. Lalu kita udah di penghujung nih, Prof Dok. Apa sih pesan bagi peserta yang akan mengikuti uji kompetensi? Ini Prof silakan. Silakan, Prof. Ini anggota yang paling banyak. Masa sih? Berapa banding berapa nih kalau kita boleh membandingkan? Nah, peserta. Sekali ujian itu apoteker 8.000. 8.000. Setahun 2 tuh, Mbak. Wah, berarti 16.000 sekali ujian. Sekali ujian sekitar 6.000 sampai 8.000. Oke. Kalau dokter berapa? Kalau dokter itu sekali ujian antara 4.000 sampai 5.000. Oke. Satu banding dua nih. Memang kalau kita bicara yang paling banyak keperawatan. Iya, betul. Itu paling banyak. Yang nomor 2 mungkin farmasi, nomor 3 kebidanan, barulah dokter nomor 4. Dokter dan dokter gigi ya, Dok? Dokter gigi sedikit. Gitu. Sangat sedikit dan Indonesia masih sangat kekurangan dokter gigi. Jadi ini juga pesan juga ini di mana kamera di situ. Ayo teman-teman yang mau menjadi dokter gigi silakan. Ini peluangnya lebih banyak dan dokter gigi itu selalunya mungkin 80-90%, mohon maaf ya Prof Tetiana saya ngomong ini, 80-90% itu perempuan. Iya. Mostly. Tapi iya sih. Nah, tapi jadinya masalahnya jadi distribusinya tidak merata karena perempuan kan cenderung tidak mau kalau ke daerah-daerah gitu. Nah ini juga satu PR sebenarnya. Prof Tetiana mungkin pusing ini mikirin bagaimana caranya supaya distribusinya merata dan dokter gigi ini jadi banyak gitu. Karena dan
berdasarkan cek kesehatan gratis itu berapa kali Pak Menteri katakan bahwa hampir bisa dibilang sekitar 70-80% Masalahnya di gigi. karies dentis. Artinya memang ada permasalahan di gigi. Nah, sedangkan banyak daerah yang memang tidak punya dokter gigi gitu. Nah, ini yang mungkin kita harus perbaiki ke depannya. Jadi pesan-pesannya, ini pesan-pesan tadi Prof. Dian dulu. Saya ya, pesan-pesan yang penting sih kita kan peserta didik ini akan benar-benar menjadi seorang profesional. Jadi belajarnya itu bolehlah belajar dari bimbingan belajar gitu ya, adalah bimbingan belajar atau soal-soal yang kemarin. Tapi itu akan lebih bagus lagi kalau belajar secara berkelompok gitu ya, diskusi dengan teman-teman. Yang penting persiapan dari ilmu yang sudah diperoleh selama perkuliahan. Dan yang kedua sih integritas ya. Kita niatnya mau ujian gitu, mau ujian ini untuk melihat kompetensi kita, ya udah kita jadikan uji kompetensi ini sebagai alat untuk mengukur kompetensi kita gitu. Tapi terkait integritas Dokter Ika nanti yang banyak cerita nih, karena kasusnya banyak di kedokteran. Oke, kalau di kedokteran ini memang ya sama lah dengan tenaga medis sama tenaga kesehatan yang lain itu sama saja. Banyak sekali adik-adik ini kalau menghadapi uji kompetensi lebih banyak belajar membahas soal dan menghafal soal. Nah, ini yang sebenarnya agak sedikit salah ya, karena begitu soalnya nanti baru jadi pusing sendiri, panik sendiri karena tidak ada satupun soal yang sama misalnya. Dan kalau saya sarankan bahwa kalau di dokter kan kadang yang diuji adalah profesi kedokteran, yaitu kepaniteraan klinik, ya harusnya mereka ikut aja jalani kepaniteraan klinik ini dengan baik dan benar. Kalau serius menjalaninya, saya rasa soal-soal uji kompetensinya akan bisa terjawab dengan baik. Dan tidak perlulah kita menipu diri dengan macam-macam ya, seperti kasus yang terakhir kami dapatkan di salah satu TUK di Surabaya. Itu kecurangannya luar biasa dengan memakai alat-alat yang lumayan canggih lah, yang memang caranya juga sudah tidak biasa-biasa saja. Bahkan ya mohon maaf kalau saya ceritakan di sini, device-nya itu dimasukkan di celana dalam, ekstrim ya. Dan itu dilapisi dengan 3 atau 4 layer pampers. Jadi membuat itu semakin tidak terdeteksi. Tidak terdeteksi karena setiap masuk ruangan itu biasanya dideteksi logam, dilakukan pendeteksian logam, dan itu tidak ketahuan. Dan akhirnya ketahuan 6 orang yang melakukan hal yang sama. Nah, itu juga ketahuannya juga tidak sengaja. Nah, ini yang dan harus membayar ratusan juta. Ini kan jadi kontraproduktif ya gitu. Jadi menurut saya itu nggak perlulah seperti itu. Saya yakin kalau memang sudah menjalani kepaniteraan klinik dengan baik dan benar, sungguh-sungguh ya wong kepaniteranya lulus kok. Iya, ya, artinya kan lulus. Pertanyaan itu kan tidak jauh dari apa yang dilaksanakan di sana gitu. Jadi itu pesan saya bagi adik-adik nantinya kalau mau, kebetulan dokter sudah mulai pendaftaran ini untuk ujian yang Agustus. Mungkin farmasi juga lagi daftar nih. Kita ujian Juli Agustus. Juli. Akhir-akhir Juli. Berarti sama-sama sedang pendaftaran ya, Prof. 1 Agustus yang D3, yang vokasi. Yang vokasi. Oke, siap. Berarti dalam waktu dekat akan ada uji kompetensi yang akan biasanya bulan-bulan ini kita memang uji. Saya rasa di Juli Agustus ini banyak sekali disiplin ilmu yang karena musim-musim kelulusan. Betul sekali. Perpindahan dari genap ke pembayaran semester, benar, betul. Oke, berarti memang dari peserta didik harus mempersiapkan dengan baik. Jadi bukan berarti ketika mereka harusnya ketika mereka menjalani kepaniteraan klinik dengan baik, uji kompetensi bukan suatu hal yang harus menjadi stressful seperti itu ya, Prof. Dok. Oke. Terima kasih sekali penjelasannya Prof. Diah dan juga Dr. Iken. Sobat KKI, dari perbincangan hari ini kita memahami bahwa uji kompetensi merupakan salah satu instrumen utama dalam menjaga mutu tenaga medis dan tenaga kesehatan. Kompetensi tetap menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas. Karena pada akhirnya, tujuan utama seluruh sistem kesehatan adalah memberikan perlindungan terbaik bagi masyarakat dan juga keselamatan pasien. Terima kasih kepada narasumber kami dari Ketua Kolegium Disiplin Ilmu yang telah berbagi informasi dan juga wawasan untuk episode kali ini. Dan untuk sobat yang masih penasaran dengan berbagai informasi seputar tenaga medis, tenaga kesehatan, registrasi, kompetensi, serta kebijakan
kesehatan terbaru akan kita bahas pada episode-episode berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel ini agar tidak ketinggalan episode-episode menarik lainnya. Ikuti juga media sosial resmi Konsil Kesehatan Indonesia di Instagram dan TikTok @officialkki.id. Sampai jumpa di podcast Konsil Kesehatan Indonesia selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan salam sehat untuk Indonesia.